Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Praktikum Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang modul 8, yaitu mengenai topik task type. Nah, jadi di dalam task type ini nanti kalian akan belajar apa itu effort driven scheduling, kemudian kalian juga akan belajar mengenai macam-macam task type yang ada di Microsoft Project. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu effort-driven scheduling. Jadi apa sih effort-driven scheduling itu? Effort-driven scheduling itu merupakan penghitungan durasi tugas proyek berdasarkan sumber daya yang ditetapkan. Jadi nanti ketika teman-teman menambah atau mengurangi sumber daya atau resource, total pekerjaan tetap sama. Sementara proyek akan menyesuaikan durasi tugas atau unit di mana sumber daya ditetapkan. Jadi di sini yang perlu kalian tekankan itu, jadi ketika kita menggunakan effort-driven scheduling, ketika menambahkan atau mengurangi sumber daya, total pekerjaannya itu akan tetap sama, namun proyeknya itu durasinya akan menyesuaikan sesuai sumber daya yang ditetapkan. Nah, itu mungkin pegangan teman-teman yang bisa kalian dapat gitu dari gambaran apa itu effort driven scheduling. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke Microsoft Project. Jadi di sini aku akan membuat satu file untuk mencoba bagaimana jika kita membuat task menggunakan effort driven scheduling. Ini kita save dulu, kemudian kita simpan di folder yang telah aku buat gitu ya. Jadi misalkan aku kasih nama effort driven scheduling. Oke, lalu untuk melihat apa itu effort driven scheduling, kita masuk ke tab file, kemudian kita masuk ke option, kemudian di sini ada dialog box gitu ya. Terus kita klik yang schedule, kemudian di scroll down ke scheduling option for this project. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini ada default task type. Nah, seperti yang sebelumnya kita singgung, tuh jadi kita akan belajar task type. Di sini ketika kita itu enggak menyeting sebelumnya gitu ya, kita belum melakukan apa-apa, di sini udah defaultnya itu fixed unit. Nah, jika kita buka dropdownnya, di sini ada tiga jenis task type, yaitu yang pertama fixed unit, fixed duration, dan fixed work. Nah, jadi task type itu ada 3, dan ketiga-tiganya ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di setelahnya kita melihat apa itu effort driven scheduling. Nah, di sini di bawahnya ada semacam checkbox ya, namanya new tasks are effort driven. Jadi di sini kita coba checklist gitu ya. Kita akan melihat behavior-nya seperti apa jika sebuah task itu mengimplementasikan effort driven. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan bahwa task type-nya di sini kita menggunakan default ya. Misalkan fixed unit, jadi unitnya akan difixkan gitu ya, seperti namanya. Jadi maksudnya itu unitnya akan tetap gitu ya. Jadi kita akan tetapkan unitnya, kemudian di sini kita kasih behavior-nya effort driven scheduling gitu ya. Jadi nanti task-nya menjadi effort driven scheduling. Kita klik OK, kemudian di sini kita akan membuat satu task mode tasknya itu kita buat auto schedule. Kemudian di sini misalkan tasknya namanya redesign gitu ya. Redesign, kemudian durasinya misalkan 2 minggu. 2 minggu, dan kita besarkan. Resource-nya kita misalkan yang pertama kita akan assign Sam misalkan ya. Kemudian kita lihat di sini durasinya Sam ini masih bekerja selama 2 minggu untuk mengerjakan redesign gitu ya, task redesign. Kemudian teman-teman klik detail ya yang di sini. Nah, terus kalian klik resource namanya ini yang Sam tadi. Jadi kita lihat, ketika kita lihat detailnya ini, task detailnya ini, task redesign ini durasinya 2 minggu. Tadi effort driven ya, tadi ya kita kliknya effort driven. Kemudian di sini task type-nya fixed unit, itu Sam akan bekerja selama 80 jam, selama 2 minggu gitu. Unitnya 100%. Nah, apa yang terjadi ketika kita menambahkan satu resource untuk membantu Sam? Misalkan di sini kita tambahkan John. Nah, di sini kalian
bisa perhatikan bahwa durasinya itu menyusut menjadi 1 minggu. Yang semula itu 2 minggu dilakukan oleh Sam, dengan ditambahkan John, durasinya menjadi menyusut. Kita lihat, kita klik ini. Nah, jadi di sini resource-nya ini menjadi 2, dan work-nya tadi yang semula Sam itu 80 jam menjadi dibagi 2, 40-40. Nah, maksudnya ini apa? Kita balik ke ke PowerPoint. Oke, jadi sebenarnya itu di software package scheduling itu mempunyai beberapa dimensi. Bisa kita asumsikan, jadi sebuah task itu menjadi segitiga gitu, di mana yaitu setiap sisinya itu merupakan dimensinya. Jadi setiap task itu punya duration, punya unit, dan punya work. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan, di sini ada rumus work sama dengan duration kali unit. Dan jika kita korelasikan tadi di task yang sudah kita buat, tadi kita punya durasi 2 minggu untuk task redesign, kemudian kita nge-assign Sam, kemudian kita punya worknya menjadi 80 jam jika kita lihat di project tadi ya. Kenapa menjadi 80 jam? Kita menggunakan rumus ini, jadi durationnya itu 2 minggu, 2 minggu sama aja kan kalau kita jamkan menjadi 10 hari gitu ya, 2 minggu selama 10 hari, dan setiap harinya itu bekerja selama 8 jam. Jadi 10 kali 8, 80, dan unitnya ini 1, bekerja selama 100% gitu ya. Seperti unitnya 100%. Jadi worknya itu 80 jam. Nah, ketika kita menambah 1 unit, John, maka durasinya menyusut menjadi 1 minggu. Kenapa demikian? Kita tadi kan menggunakan fixed unit ya. Jadi unitnya ini kita fixkan bahwa setiap orang itu bekerja 100% 100% gitu. Jadi unitnya ini 100%, tetap 100%, tidak diubah karena kita menggunakan task step-nya tadi yang fixed unit, kemudian kita checklist effort driven scheduling, seperti itu. Nah, ketika kita hitung gitu ya, durasinya 80 jam, unitnya tadi 100 gitu ya, 100 per 200 karena ada 2 yang di-assign gitu, dia bekerja selama full. Jadi 80 dikali 100 per 200 sama aja setengah gitu ya, 80 kali setengah 40 jam. Jadi Sam dan John itu bekerja selama 40 jam secara bersamaan, side by side gitu, selama 1 minggu gitu. Yang semula itu Sam itu bisa menghandle redesign tadi itu 2 minggu selama 80 jam, tapi ketika John ditambahkan, si Sam itu bekerjanya 40, dan si John bekerja 40, durasinya tetap sama 80 jam untuk redesign itu tadi, namun durasinya menjadi menyusut. Nah, itulah pengaruh dari effort driven tadi itu, yang fixed unit tadi. Dia memberikan behavior ke task kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih fixed unit, fixed duration, dan fixed work? Nah, sebenarnya fixed unit itu adalah jumlah sumber daya atau persentase waktu sumber daya yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugas. Tuh, jadi presentasinya waktunya itu 100% tadi kan. Kemudian unit itu digunakan untuk tugas yang memiliki jumlah orang tetap untuk ditugaskan ke tugas itu. Nah, ini pengertian dari fixed unit seperti itu. Kemudian di sini ada fixed duration. Fixed duration seperti namanya duration itu merupakan lamanya waktu untuk pengerjaan tugas mulai dari awal hingga selesainya waktu. Jadi ketika kita itu memilih fixed duration, jadi yang semula itu kita kan fixed unit tadi menggunakan default. Nah, terus kita menggunakan fixed duration, itu maka ketika kita punya proyek kita alokasikan 2 minggu, dia akan tetap 2 minggu. Namun nanti yang menyesuaikan yang lain-lainnya, seperti work-nya dan unit-nya itu akan menyesuaikan. Jadi seperti namanya, ketika fixed duration, kita akan mengfixkan durasinya. Kemudian fixed unit, ya kita akan mengfixkan unitnya. Kemudian ketika fixed work, kita juga akan mengfixkan work-nya itu berapa gitu. Jadi fixed work itu jumlah total pekerjaan person per hours yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Jadi work digunakan untuk tugas-tugas di mana Anda dapat memperkirakan jumlah pekerjaan. Tuh.
Nah, jadi yang perlu ditekankan itu kayak namanya, fixed work, fixed duration, fixed unit, jadi akan difixkan sesuai jenis task yang teman-teman pilih. Nah, untuk lebih lanjut, lebih detail tentang gambarannya itu, perbedaannya mereka itu seperti apa, macam-macam task step yang ada di Microsoft Project, dan gimana sih kalau kita kasih behavior dengan effort driven dan non effort driven itu perbedaannya seperti apa, kita lanjut ke part selanjutnya ya.